Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Yusuf. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Pakel, Tulungagung. Dalam kesempatan kali ini, saya nanti akan mengadakan kegiatan yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan saya, guru di SMA Negeri 1 Pakel, Tulungagung. Harapannya dari kegiatan ini adalah apa yang sudah saya dapatkan, ilmu, kemudian pengalaman saya untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini, maka saya juga dapat mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawat atau teman-teman guru saya yang ada di sekolah ini. Oleh karena itu, harapan besar bagi saya, semoga kegiatan yang saya lakukan, diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah ini, nantinya dapat berjalan dengan lancar kegiatan ini dan kemudian juga bermanfaat untuk sekolahan ini. Semoga sekolahan ini terkait dengan penerapan budaya positif bisa berjalan dengan baik sehingga sekolah ini bisa menjadi lembaga pendidikan yang dapat terus maju berkembang menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas. Demikian mukadimah atau pendahuluan dari saya, dan marilah kita saksikan bersama-sama acara saya terkait dengan diseminasi penyampaian budaya positif di SMA Negeri 1 Pakel kepada rekan sejawat saya, guru SMA Negeri 1 Pakel. Silahkan menyaksikan. Oke, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru peserta diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Semoga kabarnya baik ya Bapak Ibu ya. Oke, acara segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di kesempatan kali ini di hari Selasa, tepatnya di lembar ke-17 bulan Oktober 2023, kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang nanti akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Bapak Dr. Muhammad Yasin Yusuf. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga nanti apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Yasin Yusuf dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang di dunia ini kita harapkan memberikan petunjuk bagi kehidupan kita, dan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Di kesempatan kali ini Bapak Dr. Muhammad Yasin Yusuf akan memberikan sesi berbagi. Ini merupakan tugas dari Bapak Muhammad Yasin dalam program guru penggerak, yaitu melakukan aksi nyata berkaitan dengan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Nanti Bapak Yasin akan memaparkan apa yang beliau kuasai, apa yang beliau pelajari selama menjalankan modul 1.4 ini, yaitu pada budaya positif. Nanti beliau akan menyampaikan filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dikaitkan dengan visi guru penggerak, dan dari keduanya itu nanti akan memunculkan budaya positif di sekolah.
Semoga Bapak Ibu tetap semangat dan lebih jelasnya bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Sesi berikutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Muhammad Yasin Yusuf. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pakal Tulungagung, yang kami hormati seluruh Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Pakal Tulungagung. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu pada hari Senin tanggal 17, hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 di acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah dari saya Muhammad Yasin Yusuf, CGP angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Pakal Tulungagung, di mana saya alhamdulillah telah mengikuti program guru penggerak ini dari mulai modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4. Pada modul 1.4 ini kita membahas terkait dengan budaya positif yang hendaknya kita kembangkan di sekolah. Bagaimana budaya positif yang hendaknya kita kembangkan di sekolah? Paradigma budaya positif yang terinspirasi dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara bagaimana? Kemudian ketika kita terapkan di lembaga pendidikan kita dalam rangka mengejawantahkan implementasi kurikulum Merdeka ini, bagaimana hendaknya kita sebagai guru mampu menuntun siswa-siswi kita nantinya menuju kepada pengembangan potensi dari siswa-siswi atau murid kita masing-masing. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami mohon kesabaran panjenengan semua untuk mengikuti kegiatan diseminasi ya budaya positif yang ada di sekolah ini selama kurun waktu kurang lebih 1 jam ya. Di sini nanti kita akan membahas, ada yang mengatakan orang satu, ada perspektif yang lain, 2 orang tapi wajahnya orang satu. ada 2 orang ya. Mungkin Pak Priyo bisa menjelaskan 2 orang ini kenapa dikatakan 2 orang? Karena dilihat dari mata yang satu sebelah kanan itu mata sebelah kanan itu menghadap sini. Iya. Satu wajah menghadap ini, cuma yang separuh wajah tidak kelihatan. Kemudian kalau kita amati yang sebelah kanan dari sebelah kiri wajah itu, sebenarnya itu orang menghadap ke sebelah kanan. Itu ada menghadap sebelah kanan. Karena hidungnya itu kan hidung orang menghadap sebelah kanan. Iya. Dari sana. Ya, berarti dilihat dari penjelasan Pak Priyo dan mungkin jawaban sebelumnya, ada 2 perspektif perbedaan ya, perbedaan sudut pandang. Ketika kita lihat di sini, kira-kira ini juga satu gambar atau beberapa gambar? Ada 3 gambar. Ada yang lain mengatakan berapa gambar? 4. Ada 4 gambar. Yang lain 4. Menawi 4 apa ini? Yang pertama yang warna hitam itu gambar pohon. Ya. Kemudian yang warna putih kiri itu gambar gorila. Gorila. Yang sebelah kanan gambar harimau. Harimau. Kemudian yang 3 bawah itu yang keempat ini gambar ikan. Gambar ikan. Loncat dari air. Ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Priyo. Mungkin ketika kita melihat satu gambar ini, antara pandangannya Pak Priyo dengan pandangan yang lain itu berbeda, seperti gambar sebelumnya tadi ya.
Ini kenapa? Karena setiap orang pada intinya itu memiliki perspektif ketika melihat objek tertentu. Termasuk kita ketika melihat siswa atau siswi kita, menurut satu guru dengan guru yang lain itu pasti akan berbeda. Betul apa tidak? Betul. Termasuk siswa juga seperti itu. Perspektif siswa menjadi dirinya sendiri dan perspektif guru yang menjadi gurunya siswa kira-kira sama apa tidak? Tidak sama, berbeda. Maka kita harus mengerti bahwa kondisi seperti ini menunjukkan bagaimana ketika kita kaitkan dengan pembelajaran di era sekarang adalah pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kemudian kita mengakomodir pandangan-pandangan yang berbeda tersebut sehingga semua pandangan itu memiliki fresh dan lebih tajam lagi. Baik Bapak Ibu semua, tujuan pembelajaran kita sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa diseminasi ini adalah modul 1.4, di mana di sini kita itu akan membahas disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas di dalam pembahasan kita kali ini, di mana di dalam pembahasan kita kali ini nanti juga akan kami tunjukkan langsung praktek bagaimana penerapan dari teori-teori yang kita pelajari ini. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya sebelum masuk ke penjelasan lebih detail lagi terkait bagian-bagian yang akan kita bahas tadi, kira-kira mungkin bisa membantu panjenengan semua untuk menjawab ya pertanyaan pemantik kita kali ini terkait dengan budaya positif. Yang pertama, apakah makna budaya positif menurut jenengan? Bagaimana contoh penerapan budaya positif menurut jenengan yang jenengan ketahui sekarang? Dan bagaimana nanti ketika kita sudah memahami budaya positif dari materi yang akan kita bahas hari ini? Mungkin salah satunya bisa membantu. Oh iya, Bu Hartini, monggo. Mungkin Bu Hartini. Terima kasih Pak Yasin waktunya. Berkaitan dengan pertanyaan pemantik yang pertama, apa makna budaya positif? Budaya itu kalau menurut saya adalah pembiasaan. Positif berarti yang baik. Berarti budaya positif adalah pembiasaan hal-hal yang baik yang ada di sekolah, yang tujuannya adalah untuk membuat sekolah suasananya menjadi nyaman, aman, dan menyenangkan. Itu kalau menurut saya seperti itu Pak Yasin. Kemudian bagaimana contoh penerapan budaya positif? Yang sering saya amati di sekolah itu yang sudah dilaksanakan di SMA Pakel itu budaya positifnya adalah disiplin waktu, di mana ada semacam peraturan sekolah yang mewajibkan siswa tidak boleh terlambat masuk sekolah. Demikian Pak Yasin. Terima kasih. Bagus, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya dari Ibu Hartini. Ya, betul sekali, itu adalah pengertian dari budaya positif, dan salah satu contohnya seperti yang sudah dicontohkan oleh Ibu Hartini. Mungkin materi ini akhirnya akan coba saya loncati ya terkait dengan contoh yang dari Ibu Hartini tadi ya. Itu di MLS kami, nah, itu ada salah satu contoh ya penerapan budaya positif terkait dengan ini, nanti akan kita bahas sebenarnya. Tapi karena Bu Hartini memberikan contoh anak yang terlambat, maka biar kita pemahamannya nanti bisa utuh ya, tidak apa-apa saya lompati, langsung saya tunjukkan salah satu penjelasan yang menurut saya luar biasa terkait bagaimana kita mengontrol anak kita ya. Nah, ini sebentar.
saya tunjukkan salah satu dengan cara menghukum kira-kira efektif atau tidak. Kurang efektif ya, karena ternyata ada cara mengontrol orang lain yang lebih efektif berikutnya. Nah, berikutnya kita lihat posisi menghukum menunjukkan hukuman fisik dan lain sebagainya. Ini ternyata kurang efektif. Dampak dari posisi menghukum ini menjadi, nak, kenapa kamu tidak terlambat? Apakah kamu tidak kasihan kepada saya? Contohnya itu ya. Kalau kamu nanti terlambat, saya nanti kan bisa dimarahi kepala sekolah sebab saya itu tidak bisa mendidik kamu dengan baik. Kamu kira-kira kasihan apa tidak? Nah, itu kan. Lah, anak itu kan pasti kan tersentuh hatinya. Dia akan merasa bersalah ya. Nah, ini juga bisa dijadikan mengontrol orang lain seperti itu. Nah, dua ini bisa mengontrol orang lain. Nanti masih ada yang lainnya. Coba kita lihat di sini penjelasannya. Membuat orang lain merasa bersalah itu biasanya suaranya lembut, tenang, namun kata-katanya itu seakan-akan menyalahkan orang lain, ya, atau murid kita. Guru menyatakan hal yang merasa mereka itu melakukan kesalahan. Nah, kemudian dampaknya dari membuat murid kita merasa bersalah itu apa? Murid kita akan kehilangan identitas gagal. Nah, ini akan rendah diri itu ya. Padahal kita itu kan hendaknya kan meningkatkan kepercayaan dan lain sebagainya pada anak. Ini sudah bagus, tetapi ya masih ada yang lebih bagus cara mengontrol orang lain atau murid kita. Nah, berikutnya ini tadi setelah membuat salah ini, berikutnya apa? Kontrol orang lain. Posisi menjadi teman. Posisi menjadi teman ini murid kita itu kita jadikan sebagai teman kita seakan-akan. Kira-kira ini lebih efektif menjadikan posisi seperti teman atau menghukum tadi. Kita lihat dalam tayangan ini. Jadi anak itu ya, dalam komunikasi kita seakan-akan anak itu menjadi sahabat kita. Biasanya kalau sahabat itu ngasih tahu, kira-kira kita menjalankan itu dengan terpaksa atau karena solidaritas. Solidaritas yang pasti ya, bukan karena terpaksa, beda dengan hukuman tadi. Maka ketika kita memposisikan anak itu menjadi seperti teman, kira-kira apa nanti efeknya? Kita lihat penjelasannya seperti ini. Nah, posisi menjadi teman, biasanya suara guru itu ramah ya, seperti kita kepada teman. Tidak mungkin kita seperti seorang pimpinan kepada bawahan, cenderung bersenda gurau ya, untuk menghangatkan suasana. Nah, ini kepada teman. Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, karena kita kan menjadi teman itu kan orang lain, eksternal. Nah, murid akan bergantung kepada kita satu orang. Misalkan murid itu satu murid kita anggap teman, itu maka dia itu akan cocok dengan kita, tapi belum tentu cocok dengan orang lain. Nah, ini juga sudah efektif, tetapi nanti kan kalau kita tidak ada di tempat, maka anak itu kepada orang lain ya tetap tidak akan mau patuh ya. Tidak bisa dikontrol secara umum oleh lembaga pendidikan, hanya dikontrol oleh satu guru yang cocok, karena satu guru tersebut menjadi seorang teman. Nah, posisi memantau monitor ini ya. Pemantau monitor ini seperti apa? Nah, kita bisa mengontrol orang lain atau murid kita itu seperti monitor ya, memantau. Ini contohnya gini, ketika ada anak itu yang punya masalah, kemudian anak itu langsung kita tunjukkan peraturan di sekolah. Kamu lihat papan pengumuman, di sana terlambat 5 menit maka sanksinya ini, gitu ya. Jadi selalu kita kembali ke peraturan yang ada.
Seperti kita melanggar hukum apapun ya, itu langsung disodorkan hukum-hukum, kemudian kita seakan-akan dieksekusi oleh hukum tersebut. Ini juga bisa dijadikan sebagai sarana mengontrol orang lain. Namun apakah ini efektif? Nah, sekali lagi ini masih dorongan eksternal, karena ada peraturan, bukan karena kesadaran internal diri sendiri. Ini sebenarnya sudah bisa, tetapi kita lihat penjelasannya. Posisi pemantau atau monitor ya, suaranya datar, tidak emosi ya, tercipta identitas positif sebenarnya, tetapi dampaknya nanti bagaimana? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah. Wah, berarti kalau saya tidak terlambat saya harus dapat nilai bagus. Ya, kalau saya tidak terlambat saya harus dapat konsekuensi yang menguntungkan saya. Jika saya terlambat ya saya sadari ya. Akhirnya apa? Tidak sepenuhnya murid tersebut bisa mandiri. Nah ini yang kemudian perlu kita tahu konsekuensi kita ketika menunjukkan langsung peraturan. Ini peraturan seperti itu ya. Ada konsekuensi yang mungkin kurang baik. Nah, sekarang ya, ini kan sudah 4 posisi mengontrol. Sekarang yang terakhir menjadi seorang manajer anak sendiri. Posisi manajer bagi anak sendiri. Jadi anak itu mencoba kita tumbuhkan kesadaran internalnya. Kemudian anak itu tidak usah ada kita, tidak usah ada peraturan, tidak usah ada orang lain. Anak itu sudah akan tumbuh kesadarannya sendiri terkait dengan bagaimana dia bisa menjadi orang baik. Orang baik itu ya macam-macam. Pada posisi pagi hari berarti tidak terlambat. Pada posisi di dalam kelas kemudian tidak santai saja atau rame. Nah, ini kan posisi kesadaran diri. Bagaimana posisi manajer ini? Kita lihat di sini ya. Contohnya seperti ini. Jadi ketika misalkan contoh tadi anak itu terlambat, nah guru itu atau piket misalkan itu akan memanggil anak tadi. Memanggil anak, kemudian guru itu melakukan yang namanya restitusi. Nanti akan saya jelaskan segitiga restitusi yang bisa kita terapkan pada anak, sehingga anak tersebut intinya akan muncul kesadaran internal. Anak akhirnya tidak dendam dengan kita yang menghukum. Anak akhirnya tidak sungkan dengan kita karena merasa bersalah tadi ya. Anak kemudian tidak tidak kemudian ketergantungan dengan kita karena kita tidak ada, karena posisi menjadi teman, karena faktor eksternal ya. Tetapi anak itu akhirnya akan memiliki kesadaran internal. Nah, bagaimana menumbuhkan kesadaran internal tersebut? Maka salah satunya dengan cara penerapan segitiga restitusi yang nanti akan coba kita bahas bersama-sama ya. Lah, posisi menjadi manajer ini kita lihat di sini. Suara manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi, tercipta identitas positif yang berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Jadi guru itu akan berusaha membuka pikiran murid. Kemudian guru membimbing untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi bukan guru yang menunjukkan peraturan, tetapi anak itu kemudian yang akan menunjukkan atau menampilkan aturan yang hendaknya memang dia sendiri yang harus memiliki aturan tersebut dan melaksanakan aturan dari diri sendirinya tersebut ya. Karena anak mampu memecahkan secara mandiri permasalahannya tersebut. Nah, posisi manajer ini ya, kemudian kira-kira nanti efeknya bagaimana? Ternyata dengan posisi manajer ini, dampak dari posisi manajer ini, satu, murid menjadi mandiri, kemudian murid percaya diri, dapat memecahkan masalahnya. Nah, sudah ya. Dari
kita mengontrol murid tadi yang akhirnya menumbuhkan budaya positif di sekolahan seperti yang dicontohkan Bu Hartini, contoh anak tidak terlambat tadi ya, itu kira-kira menurut jenengan semua yang paling efektif kira-kira posisi kontrol yang mana dari 5 tadi? Yang mana Bapak Ibu? Yang manajer ya. Jadi posisi yang manajer menumbuhkan kesadaran intrinsik itu adalah yang paling yang paling bagus untuk kita terapkan. Nah itu nanti bisa kita terapkan dengan segitiga restitusi. Nah dari penjelasan contoh langsung tadi ya, kita akan mencoba untuk kembali ke pembahasan budaya positif ya. Budaya positif di sekolah. Nah, ini kira-kira ya definisi budaya positif. Mungkin ada salah satu yang membantu terkait budaya positif untuk membacakan. Monggo. Definisi budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sehingga dapat menumbuh kembangkan karakter sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Terima kasih Pak Tri telah membantu menjelaskan definisi budaya positif di sekolah itu memang benar ya. Jadi pada intinya kita itu konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ya itu berpihak pada peserta didik. Jadi kalau mungkin era-era sebelumnya ya barangkali itu guru bisa menjadi aktor utama atau menjadi subjek. Guru itu menjadi subjek, anak atau murid menjadi objek. Nah, artinya apa? Guru itu yang akan memberikan warna kepada murid. Murid itu akhirnya dicat oleh gurunya, ya, menjadi warna merah terserah gurunya. Saya ingin menjadikan murid saya seperti ini. Nah, itu perspektif lama. Nah, kalau perspektif yang baru di kurikulum Merdeka dan juga yang kita itu paradigmanya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata ini ya, berpihak pada peserta didik ini adalah perspektif pendidikan yang yang hendaknya kita lakukan di lembaga pendidikan kita sehingga siswa atau murid itu tidak menjadi objek tetapi siswa atau murid itu menjadi subjek. Oleh karena itu tidak benar jika ada niatan guru saya akan memberikan warna pada murid saya merah, ya merah semua, ya itu tidak benar. Yang benar adalah murid atau peserta didik itu menjadi subjek, pelaksana atau yang menentukan warna dari murid itu sendiri. Pak, saya akan menjadi merah. Maka guru ya akhirnya itu mendampingi peserta didik atau murid yang ingin menjadi merah tadi. Yang murid lain mengatakan, Pak, saya ingin menjadi kuning. Maka guru itu yang akan mendampingi murid tersebut menjadi kuning. Bukan kemudian guru yang menentukan warna pada murid. Ini berarti berpihak pada peserta didik. Oleh karena itu dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru itu hendaknya menuntun potensi murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kenapa kok menuntun murid sesuai kodrat alam, kodrat zamannya? Karena murid itu berbeda dengan kita. Murid itu memiliki keunikan sesuai dengan kodratnya masing-masing yang berbeda dengan kita. Baik itu kodrat alam. Kodrat alam itu antara lain ya seperti
hobi dia, kemampuan dia. Secara alamiah dia punya keunikan yang berbeda dengan kita. Sedangkan kodrat zaman itu, murid itu berarti memiliki zaman yang berbeda dengan kita. Zamannya murid berbeda dengan zaman kita. Dimana ketika kita memaksakan zaman kita kepada zamannya murid, maka ini sudah terjadi ketidaksambungan, yang akhirnya ini akan menjadi sebuah kegagalan dalam dunia pendidikan. Maka dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu hendaknya kita seperti petani. Apa petani itu? Petani itu adalah ketika petani itu menanam jagung, maka petani itu tidak kemudian memaksakan jagung itu untuk menjadi keinginan petani, karena petani pengen panen padi. Wah, saya itu adanya ini bibit, ini kok adanya bibit jagung, ya wes tak tanam bibit jagung, tidak apa-apa karena adanya bibit jagung. Tetapi saya itu pengen nanti panen padi ya, pokoknya saya pengen panen padi. Kira-kira Bapak Ibu, kalau yang ditanam jagung tetapi kita petani itu pengen panen padi, bisa apa enggak? Tidak bisa ya. Harus kemudian petani sebagai guru tersebut itu ya sudah menanam jagung. Yang dilakukan apa? Tinggal memupuk jagungnya tersebut, menjaga jagungnya tersebut dari hama. Kemudian jagungnya itu akhirnya tumbuh menjadi jagung, tetap menjadi jagung, tetapi jagung yang subur. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa enggak dengan konsep Ki Hajar Dewantara tersebut? Setuju, luar biasa, alhamdulillah. Berarti SMA Negeri 1 Pakel insya Allah nanti juga menjadi sekolahan yang menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya paradigma ya yang hendaknya kita menjadi guru tersebut itu seperti tadi ya. Guru itu menumbuhkan bakat masing-masing siswa yang berbeda, sudah saya jelaskan. Guru itu ibarat petani tadi, guru juga ibarat menuntun atau netah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau orang tua netah anaknya itu ya, netah itu memegang terus-menerus anak yang belajar berjalan atau tidak? Tidak ya. Pasti guru orang tua itu kadang melepas, kadang ngawasi, kadang memegang, kadang melepas. Jadi kita itu pada murid kita juga tidak boleh memegang terus, juga tidak boleh melepas sepenuhnya. Kita seperti orang tua yang menuntun anak kita ya. Yang berikutnya, intinya pengajaran akhirnya berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu semua, dengan kita menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, maka otomatis kita itu telah menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, karena budaya positif itu adalah budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan dari filosofi pemikiran pendidikan yang benar kita terapkan di lembaga pendidikan kita, sehingga lembaga pendidikan kita akan berjalan sesuai dengan filosofi pemikiran pendidikan dan kurikulum yang sedang dikembangkan secara benar ya. Ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu semua, terkait dengan posisi kontrol pada orang lain tadi ya. Selama ini ilusi kita itu yang sudah berkembang, ilusi, maksudnya ilusi-ilusi yang dahulu ya, yang rata-rata berkembang itu kadang-kadang ilusi guru itu harus selalu mengontrol murid, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif, positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini semua adalah sebuah ilusi, namun ilusi tersebut kemudian harus mampu kita bangun ya, dan kita tempatkan pada tempat yang benar ya. Ini. Nah, sekarang terkait dengan posisi kontrol ini ya. Nah, ada teori sebelumnya, ada stimulus dan respon, dan ada teori kontrol ya.
Nah, stimulus dan respon serta teori kontrol ini bagaimana biasanya ya, stimulus atau respon sebagaimana yang sudah kita ketahui, teori yang sudah berkembang itu ada stimulus, ada respon. Kalau ada hadiah baru anak bisa dan mau bergerak ya. Kalau ada iming-iming maka perubahan akan terjadi. Berarti kalau tidak ada iming-iming, perubahan tidak akan ada. Iming-iming ini berarti terkait dengan eksternal ya, eksternal. Lah, teori kontrol ya, terutama yang manajer itu tujuannya tidak pada iming-iming yang eksternal, tetapi kepada penumbuhan internal. Inilah yang kita harapkan dari proses ini ya. Oleh karena itu menurut Ki Hajar Dewantara ya, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ini ya intinya. Menurut Ki Hajar Dewantara itu, jadi kita itu harus menumbuhkan motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, misalkan murid tersebut itu tidak bisa memotivasi diri sendiri, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Nah, jadi gini, hendaknya setiap orang itu mampu untuk memotivasi dirinya sendiri. Kalau dirinya itu sudah mampu memotivasi dirinya sendiri, maka orang tersebut tidak perlu motivasi dari eksternal. Tidak perlu ada peraturan, tidak perlu ada undang-undang, tidak perlu ada orang lain merasa bersalah tadi ya. Tidak perlu ada pihak lain, dirinya sendiri itu akan sudah tumbuh. Akan tetapi ya kadang-kadang, dan memang kita sadari ya, kadang-kadang murid itu ada yang tidak bisa memotivasi diri sendiri. Kira-kira ada apa enggak ini menurut pengalaman jenengan, murid yang tidak bisa memotivasi diri sendiri? Ada apa tidak Bu? Pak Bu? Ada ya. Nah, ketika murid itu tidak bisa memotivasi diri sendiri, maka memang menurut Ki Hajar Dewantara butuh motivasi eksternal. Siapa? Ya guru itu. Guru itu menjadi motivasi eksternal, tetapi motivasi eksternal yang peran tadi sebagai manajer, bukan yang peran menjadi penghukum, bukan yang peran hanya menjadi yang merasa bersalah tadi. Seperti itu ya. Penjelasan terkait dengan motivasi itu tadi ya. Jadi sebagaimana kita ketahui tadi, ada motivasi eksternal, motivasi internal. Nah, tujuan kita terutama bagaimana kita mampu menjadikan murid tadi menjadi seorang manajer di dalam motivasi internal yang kita bangun pada murid-murid kita. Bapak Ibu yang berbahagia ya. Selanjutnya ini kita masuk kepada keyakinan kelas ya. Kira-kira kelas kita atau sekolah kita, keyakinan kelas ini hanya sebuah istilah saja ya. Artinya sebuah istilah itu istilah komunitas. Di setiap komunitas, baik itu kalau komunitas kecil ya kelas, komunitas agak besar ya sekolah, komunitas agak besar lagi ya berarti dinas pendidikan. Di setiap komunitas tadi kira-kira ada aturan apa tidak Pak Bu? Nah, ada aturan ya. Setiap komunitas ada aturan. Nah, tinggal aturan ini ternyata begini Bapak Ibu. Jadi aturan itu ada yang berwujud aturan kelas, ada yang berwujud keyakinan kelas, atau ada yang berwujud aturan komunitas, ada yang berwujud keyakinan komunitas. Jadi ini ada dua yang perlu kita pahami. Satu, aturan, peraturan. Yang berarti peraturan itu kira-kira tertulis apa tidak? Nah, tertulis ya. Seperti kita bisa membaca itu.
Tata tertib laboratorium fisika SMA Negeri 1 Pakel Tulungagung. Ini berarti adalah aturan, ya, aturan. Nah, coba minta tolong membacakan salah satu contohnya, ya, monggo. Tata tertib laboratorium fisika SMA Negeri 1 Pakel Tulungagung. Yang nomor 1, selama praktikum wajib memakai baju laboratorium atau seragam. Kemudian tata tertib yang kedua, selama menggunakan ruang laboratorium harus menjaga ketenangan. Kemudian tata tertib yang ketiga, tidak diperkenankan memegang alat dan bahan yang tidak digunakan dalam praktikum. Terima kasih Bapak Priyo yang sudah menyampaikan contoh ini, ya, contoh tata tertib komunitas, ya, atau contoh aturan komunitas. Nah, kalau kita kaitkan seperti tadi, ya, berarti tata tertib atau aturan seperti ini bersifat eksternal atau internal, Bapak Ibu semua? Berarti bersifat eksternal, karena murid itu kemudian harus membaca. Selama praktikum wajib memakai baju laboratorium seragam. Selama menggunakan ruang laboratorium harus menjaga ketenangan. Ya, ini berarti eksternal. Dampak dari yang eksternal itu, jika misalkan, ya, antara lain peraturan ini dicopot, ya, peraturan ini dicopot, tidak ada eksternalnya, maka kira-kira anak-anak bisa melanggar apa tidak, Bapak Ibu? Bisa melanggar karena aturannya tidak kelihatan, tidak nampak. Lah, ini bedanya aturan dengan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu seperti ini, keyakinan atau keyakinan komunitas yang perlu kita bangun pada anak didik kita semua. Bagaimana membangun keyakinan komunitas? Ya, semua itu karena komunikasi, Bapak Ibu semua. Jadi karena komunikasi yang efektif antara guru dengan murid, maka keyakinan kelas bisa dibangun. Salah satunya, ya, antara lain coba Bapak Ibu semua mengajak ngobrol dengan posisi seperti manajer tadi, ya. Kondisi tenang, damai, tidak marah-marah. Kemudian kita komunikasi aktif. Yang aktif tidak hanya gurunya tetapi murid juga aktif. Coba yang pertama ini kita coba tumbuhkan kesadaran internalnya anak-anak. Anak-anak semua misalkan, ya, aturannya yang jelas seperti ini. Selama praktikum wajib memakai baju laboratorium atau seragam. Ini tulisan, tetapi anak kan bisa melanggar karena eksternal. Nah, kita tumbuhkan keyakinan komunitas atau keyakinan kelasnya. Anak-anak, coba saya ingin mendapatkan penjelasan dari kalian. Kira-kira anak-anak, kita itu kan sekarang di lab fisika. Kemudian kita masuk lab memakai baju sembarangan atau baju yang tidak merupakan baju seragam laboratorium. Nah, padahal di lab fisika atau kimia itu kan banyak cairan-cairan zat kimia yang berbahaya misalkan, ya. Kira-kira anak-anak, nanti kalau kamu itu tidak memakai seragam, itu menurut kamu bagaimana? Misalkan seperti itu, ya. Coba salah satu contohnya, minta tolong Bu Hartini. Kalau dengan kesadaran itu kamu tidak memakai seragam laboratorium seperti itu, dengan kondisi lab kimia yang penuh dengan zat kimia tadi, monggo. Iya, ketika guru menyampaikan kepada murid tentang keadaan lab fisika yang penuh dengan zat-zat yang berbahaya, maka ketika saya menjadi murid mendapatkan pertanyaan dari Pak Guru seperti itu, maka saya akan berpikir dan menjawab bahwa
kalau kita masuk ke lab dengan pakaian sembarangan, artinya tidak memenuhi syarat keselamatan di dalam lab, maka itu berbahaya. Maka saya akan menyatakan sebaiknya kalau ke lab pakai baju lab, begitu Pak. Terima kasih Bu Hartini yang memberikan contoh sebagai murid ya. Dengan komunikasi kita untuk menyadarkan kesadaran internal, maka ketika kemudian papan pengumuman atau tata tertib ini kita copot ya, karena anak sudah sadar secara internal, besok tidak ada tulisan ini kira-kira anak menurut panjenengan semua itu melanggar atau tidak menurut panjenengan semua? Keyakinan kelas lah, keyakinan kelas, karena kalau tata tertib atau aturan itu eksternal, jika tidak ada maka anak melanggar. Tetapi ketika keyakinan kelas itu yang tumbuh adalah keyakinan internalnya ya, motivasi internalnya, dan murid bisa menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah ini Bapak Ibu semua, yang 5 kebutuhan ya, dan 5 kebutuhan ini yang kemudian harus terpenuhi lah. Kebutuhan yang utama pada hakikatnya, keempat kebutuhan ini, kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta kasih ini bermuara dari kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Nah, pada akhirnya kebutuhan tadi ya, ketika kemudian kebutuhan dasar tersebut ya, ini pertanyaannya, bagaimana jika seseorang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya tersebut, atau ini ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut, itu bagaimana? Nah, maka pasti akan terjadi sesuatu pada orang tersebut. Ketika terjadi sesuatu pada orang tersebut, maka 5 posisi kontrol ini yang bisa kita lakukan ya. Hendaknya maka posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer ini yang kita terapkan ya. Nah, sehingga ketika anak itu sudah mampu menjadi manajer atas diri sendiri, mampu menumbuhkan internal atau intrinsiknya sendiri, motivasi intrinsik sudah tumbuh sendiri sebagai seorang manajer bagi diri sendiri, maka akhirnya ya dia itu ketika memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi itu akan menjadi baik ya. Nah, ini Bapak Ibu seperti yang sudah saya jelaskan, posisi kontrol yang ideal itu adalah menjadi seorang manajer. Bapak Ibu yang berbahagia, dari ini tadi ya, yang sudah saya jelaskan ini tadi, ini sebenarnya saya ingin menunjukkan salah satu dari praktek yang sudah saya laksanakan dalam melaksanakan 5 posisi kontrol seperti itu ya. Nah, 5 posisi kontrol, salah satunya akhirnya menjadi seorang manajer, di mana kemudian di sini saya menerapkan ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa Bapak Ibu semua? Segitiga restitusi ini gini, jika anak tadi di 5 posisi kontrol tadi misalkan mengalami masalah ya, terlambat misalkan, maka yang bisa kita lakukan itu antara lain segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini karena 3 maka ada 3 komponen pokok. 3 komponen pokok ini kemudian bisa kita mengurutkan satu demi satu. Satu urutan kedua lanjut, urutan ketiga lanjut. Atau kalau kondisinya tidak perlu, kita langsung pada urutan ketiga saja, tidak apa-apa ya. Karena kondisinya masalahnya misalkan tidak terlalu besar ya. Nah, kita langsung pada yang restitusi ketiga, tidak apa-apa. Jika anak itu punya masalah ya, seperti tadi anak terlambat, itu pasti karena atau anak tidak mau masuk kelas ya, itu pasti tadi ada
5 kebutuhan pokok yang salah satunya tidak terpenuhi, atau ada 2 yang tidak terpenuhi. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga anak tersebut akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar sebuah keyakinan atau aturan. Nah, maka kita sebagai guru ini bisa menerapkan 3 restitusi. Sekilas ya saya jelaskan 3 restitusi ini seperti ini Bapak Ibu semua. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi keyakinan, yang ketiga adalah menayakan keyakinan. Ini ya. Tadi kembali ke keyakinan kelas. Misalkan ada anak yang terlambat ya, atau misalkan ada anak yang membuang sampah sembarangan itu ya. Maka yang pertama yang kita lakukan ini jangan kemudian langsung memarahi anak dan mengkritik anak ya. Jadi langsung kita datang, "Hai kamu, kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Membuang sampah itu perilaku yang tidak benar, yang itu kalau kita kemudian menjadikan masalah besar bisa menjadi lebih besar lagi." Anak kan ketakutan, semakin ketakutan atas tindakannya tersebut. Yang kita lakukan yang pertama ini menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini sebenarnya sudah saya contohkan di dalam YouTube saya ya. Contohnya gini ya. Tetapi sayangnya ini tidak ada suaranya sepertinya ya. Mungkin Pak Yusuf bisa membantu di sini suaranya. Padahal sudah ada. Apa memang ada HDMI? Wow. Sisi, bentar. Coba. Sisi. Klik kanan. Bukan pada suara. Enggak apa-apa. Bukan ini Pak Yusuf. Saya tunjukkan yang ini kan yang tadi ya. Contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan seperti ini. Mohon maaf ini sedikit ada kendala ya. Sebenarnya suaranya sudah kelihatan tidak silent, tetapi tidak tahu kenapa ini juga sudah padahal yang laptop. Besar sudah semua modal. Tidak bisa. Kalau tidak bisa saya jelaskan saja sekilas. Kayaknya waktunya juga sudah hampir habis. Bapak Ibu semua, jadi saya sudah menerapkan restitusi ini pada salah satu siswa yang bernama Risa. Jika kita lihat di sini ya, yang pertama begini. Saya lihat Risa itu membuang sampah sembarangan ya. Risa membuang sampah sembarangan ya. Kemudian saya mengetahui ini ya. Kemudian saya memanggil Risa untuk mengajak ngobrol, tetapi tidak melakukan kritik atau memarahi langsung ya. Nah, ini intinya tidak melakukan hukuman tadi ya. Bagaimana menerapkan segitiga restitusi dalam kasus ini ya? Maka saya mengobrol dengan Risa. Kemudian yang pertama menstabilkan identitas. Stabilkan identitas itu saya tanya, Risa,
apa tadi kamu yang membuang. Jadi saya ngobrol Risa itu biar kemudian mengatakan bahwa menjelaskan bahwa dia itu yang melakukan itu benar-benar bahwa dia dan bukan orang lain. Ya. Kemudian setelah itu saya mengarahkan setelah menstabilkan identitas ini saya mencoba untuk masuk ke restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Saya itu mencoba untuk menanyakan kepada Risa, apakah tindakanmu dengan membuang sampah tidak pada tempatnya itu, jika kita lihat kita itu sebagai warga sekolah juga ingin sekolah kita itu bersih, kira-kira menurutmu itu tindakan yang benar atau salah gitu ya. Akhirnya Risa sudah menyadari bahwa tindakannya itu ya salah, Pak. Ternyata saya sadar bahwa tindakan saya itu salah ya. Validasi tindakan yang salah. Kemudian agar suasana itu tidak tegang, maka Bapak Yasin mengajak Risa untuk jalan sambil ngobrol terkait dengan perilakunya tersebut ya. Maka saya ngobrol dengan Risa untuk menerapkan restitusi yang ketiga. Nah, restitusi yang ketiga ini apa? Restitusi yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan itu seperti keyakinan kelas tadi Bapak Ibu semua. Jadi Risa saya arahkan untuk memiliki kesadaran intrinsik dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Risa, kalau misalkan kamu membuang sampah sembarangan, maka kira-kira nanti kalau sekolahan kita kotor kemudian menjadi sarang penyakit apa tidak? Nah, sarang penyakit, Pak. Nah, kalau misalkan sekolah kita kotor, orang lain yang mau masuk sekolah kita kira-kira mau apa tidak? Tidak mau, Pak. Itu kan kesadaran akhirnya semakin muncul. Berarti apa yang kemudian harus kita lakukan? Berarti bagi saya itu memang harus membuang sampah pada tempatnya, Pak. Biar kemudian saya juga tidak terkena penyakit. Biar kemudian kalau orang tua saya datang ke sekolahan, orang tua saya juga senang. Biar kalau kemudian teman saya melihat sekolahan saya juga menjadi pede ya. Atau kalau saya syuting atau kalau saya buat video lihat sekolahan saya menjadi pede dilihat oleh orang lain di media sosial. Nah, ini akhirnya kan keyakinannya tumbuh, kesadaran intrinsiknya tumbuh. Akhirnya Risa itu dengan keyakinan tersebut, maka dia itu akhirnya tidak mau membuang sampah pada tempatnya karena membuang sampah pada tempatnya itu menjadi kebutuhan dia. Jadi sudah muncul ini kesadaran intrinsiknya sudah muncul ya. Kemudian dia itu menjadi menyadari bahwa membuang sampah pada tempatnya itu adalah kebutuhannya. Jadi bukan karena paksaan, tapi memang dia butuh untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah kesadaran intrinsik dari kegiatan saya terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu semua, alhamdulillah penjelasan saya terkait dengan segitiga restitusi di akhir modul 1.4 ini sudah saya jelaskan dengan baik. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya ya. Dan semoga saja kita di SMA Negeri 1 Pakel ini bisa menerapkan budaya positif yang akhirnya membawa sekolahan kita menjadi sekolahan yang maju dan berkembang. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon yang terakhir Bapak Khairul Anam untuk memimpin doa. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Pakel, alhamdulillah acara pada hari ini diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah
SMA Negeri 1 Pakel oleh Bapak Dr. Muhammad Yasin Yusuf telah berakhir, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita ambil manfaatnya, kemudian anak-anak juga bisa kita ajak untuk menerapkan keilmuan yang sudah disampaikan oleh Bapak Yasin tadi. Untuk itu mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya diberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa alimin sadiq. Allahumma taqabbal min salatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khusyu'ana wa ta'abbudana wa tadharruna wa tamil arhamar rahimin. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu pemaparan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang nantinya semoga dapat kita terapkan di SMA Negeri 1 Pakel ini, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang benar-benar berpihak pada murid, menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Terima kasih Pak Yasin atas sesi berbaginya. Semoga teman-teman juga bisa memahami semuanya dan bisa menerapkannya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu Bapak Ibu. Ini artinya kita harus segera menutup acara ini. Dan tadi sudah ditutup dengan doa oleh Pak Khairul Anam. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah-salah dalam mendampingi atau mengawal acara hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, perhatiannya yang luar biasa. Dan saya akhiri billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maulana Muhammad. Kita. Wah, ini jalan. Ini sampai alhamdulillah sujudna tapi berarti kalau ini udah kan ini enggak perlu. Oke. Ini udah ya. Oke.